Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di Me February Podcast. Nama aku Akila dan hari ini tanggal 8 Februari tahun 2021, tepatnya hari Senin ketika aku merekam podcast ini ya. Dan kemarin aku lagi nyari materi buat podcast, tiba-tiba aku keinget kata-kata bahwa hidup itu keras. Dan kata-kata itu menarik perhatianku aja gitu. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah berdiskusi sama diri kalian sendiri gitu? Ketika kalian lulus SMK, lulus sekolah, lulus kuliah, atau ketika kalian melihat anak-anak yang tidak seberuntung kita yang berada di jalanan misalkan, terus kalian berkata bahwa apakah hidup ini sekeras dan sesulit ini gitu? Pernah? Dan kemarin aku baca artikelnya menarik banget dan ada kalimat kayak gini. Kalau ada orang bilang lunak keras hidup itu tergantung bagaimana masing-masing orang menjalaninya, pasti orang itu betul-betul bijak. Kalaulah tak begitu bijak, ia pasti orang yang beruntung. Kalau juga bukan orang yang beruntung, ia pastilah orang yang selalu mengerti bagaimana mekanisme hidup terus berjalan dan berputar. Ya ini subjektif ya, setiap orang punya pandangannya masing-masing tentang hidup dan kehidupan. Tapi menurut aku ini kunci dari kehidupan sih. Ya kalau nggak bijak, beruntung, selalu mengerti mekanisme kehidupan. Kalau aku memahaminya seperti itu. Tiga itu aja. Bijak, beruntung, memahami mekanisme kehidupan. Aduh, itu menarik buat aku. Menarik banget. Kata-katanya nggak terlalu asing, cuman cara eh apa ya? Kalimatnya yang menurut aku itu kayak luar biasa maknanya gitu. Dan tiba-tiba aku keinget sama film The Billionaire dari Thailand yang pemeran utamanya adalah Pacara Chiratifat yang menjadi di film itu dia menjadi top itipat. Aku benar-benar minta maaf kalau pengucapan namanya salah karena jujur aku kurang paham. Dan yang aku ambil dari film itu adalah karakternya itu benar-benar gigih banget, tapi ada keberuntungannya juga. Dan kalau dilihat dari filmnya dia tuh nggak terlalu pintar atau tertarik dengan sekolah ya. Dan untuk seusianya pada saat itu dia cukup berani dan gila. Bukan cukup berani lagi, berani dan gila. Untuk mengambil keputusan dan keluar dari zona nyaman anak-anak yang lainnya. Dan di sini aku mikir ya, mungkin terkadang hidupku gitu-gitu aja itu karena aku terlalu berada di zona nyaman dan kurang berani untuk keluar dari zona itu gitu. Kurang berani untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Masih terlalu bimbang dan lain-lain. Tapi terlalu berani dan terlalu gila dalam mengambil sebuah keputusan tanpa melihat kondisi dan melihat skill, melihat diri kita sendiri seperti apa gitu. Itu bahaya. Iya, menurut aku bahaya. Dan ada satu hal yang aku pelajari dari
artikel yang aku baca, eee, kadang hidup itu membawakan semacam kepahitan meski manusia sudah berusaha bermanis-manis dalam kehidupannya gitu. Iya kan? Kayak sepelan-pelannya atau sebaik apapun, sepenuh kehati-hatian apapun kita dalam menjalani kehidupan ini tuh pasti ada rasa pahitnya gitu loh. Ya, aku mengambil contoh dari diriku sendiri aja ya, kayak 2 tahun lalu aku punya pengalaman yang mengecewakan, tapi udah sembuh juga rasa kecewanya, jadi it's okay. Aku punya partner kerja bodoh dan bodohnya aku adalah, aku tuh selalu menganggap orang itu baik. Iya, menganggap orang itu baik, entah itu aku bodoh atau polos. Eee, Ternyata sebaik apapun aku terhadap seseorang itu belum tentu orang lain juga akan, eee, berperilaku yang sama terhadap aku gitu. Begitupun juga dengan aku ke mereka. Jadi jangan berharap jangan berharap sama sifat manusia, nanti hasilnya jadi kecewa. Dan itu bener-bener pelajaran yang luar biasa banget buat aku ya maksudnya, nggak akan pernah terlupakan sampai saat ini. Dan aku bersyukur atas kejadian itu, aku ya bisa paham bahwa ya ternyata sifat manusia memang kayak gitu gitu. Bisa terkadang baik di depan, menusuk dari belakang dan lain-lain gitu. Ah, aku ambil banyak hikmahnya dari kejadian tersebut. Dan hidup itu memang keras. Ada yang bilang gak adil, ada yang bilang kejam dan lain-lain gitu. Tapi ya tergantung orang memaknai hidupnya itu seperti apa ya, beda-beda, ya kan? Tapi dari artikel itu ada yang um, menarik lagi kalimatnya buat aku. Jadi beliau, aduh pesawat lewat tuh. Hari ini banyak banget ya pesawat yang kedengaran lewat gitu. Biasanya sih nggak kayak gini gitu. Di artikel itu beliau bilang kayak gini. Sebentar. Jika ada yang merasa bahwa hidup itu keras, bahkan juga kejam, mungkin saja karena ia tak punya kemampuan untuk melawan. Terkapar terlindas zaman, meringkuk ditendang keadaan, seperti saya mungkin. Tapi beliau juga bilang bahwa semua orang itu mampu menyiasati keras dan kejamnya kehidupan gitu, kecuali yang tidak mampu. Banyak banget kalimat yang menurut aku menarik di artikel itu. Nanti kalian bisa baca sendiri. Aku kasih linknya, ya kan? Ya, semoga kalian enjoy dan tetap semangat dalam menjalani ini semua. Ingat, semua orang itu punya cara untuk menyiasati kerasnya kehidupan dan kejamnya kehidupan. Setiap orang punya caranya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing, dan ya tinggal gimana caranya kita yang support diri kita sendiri gitu. Dan ingat ya, jangan berharap sama sifat manusia, karena itu akan menyakitkan, dan ketika nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, kita bakal shock ketika kita nggak pernah menemui hal seperti itu. Oke. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga paham dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di keesokan hari. Nggak keesokan harinya juga sih. Nggak bercanda. Tetap yoi ya kan, tetap enjoy, tetap tetap have fun.
dan have a good day. Semoga kalian selalu mendapatkan hari-hari yang baik. See you and bye-bye.